Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan perkenalkan, nama saya Satrio Ilham Syahputra dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak juga. Dan juga nama saya Muhammad Salman Albarizi dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi di sini kita bakal menjelaskan materi CSS Positioning, yang dimana terdiri dari dua bagian, yaitu ada positioning dan display. Nah, yang pertama itu ada materi positioning. Nah, di materi positioning ini terdiri dari 5 bagian, teman-teman. Yang pertama ada statik, yang kedua ada relatif, yang ketiga ada absolut, yang keempat ada fix, dan yang kelima ada sticky, teman-teman. Dan selanjutnya di display ada 5 lagi teman-teman. Jadi yang pertama ada property display, yang kedua ada display none, yang ketiga ada display inline, yang keempat ada display block, dan yang kelima ada display inline block. Nah, mungkin di sini kalian semua pada penasaran ya. Penasaran lah. Langsung aja kita ke informasinya ya kan. Gaskeun. Oke, jadi di sini adalah tampilan positioning static, yang dimana positioning static itu adalah nilai statik untuk property position merupakan nilai bawaan atau default. Tanpa ditulis secara tidak langsung, sebuah elemen HTML menggunakan property positioning static. Penulisan nilai ini juga berarti membuat sebuah elemen kembali ke normal dokumen flow. Mungkin kita langsung implementasikan saja. Dan ini adalah tampilan awal sebelum kita menggunakan positioning static. Sini kita akan menambahkan positioning statiknya. Kita save di sini. Nah, tampilan awalnya yaitu tidak akan berubah, yang dimana tampilan masih akan seperti ini, yang dimana box 1 box 2-nya masih di dalam kelas kontainer. Jadi fungsi static positioning sendiri tidak akan berubah tampilannya. Oke, jadi di sini adalah tampilan position absolute, yang dimana position absolute sendiri membuat posisi elemennya seperti melayang dan meninggalkan posisi awalnya. Posisi absolute by default akan menempel kepada elemen body jika parent elemen tidak diset posisinya menjadi relatif. Apabila kita menggunakan position absolute, sebuah elemen akan dipaksa keluar dari normal dokumen flow. Di sini kita akan coba menambahkan position absolute. Dan ini masih tampilan awalnya seperti ini, masih tidak berubah. Kita coba tambahkan absolute. Kita kontrol. Nah, jadi fungsinya position absolute sendiri yaitu eh, akan mengeluarkan box satu dari kelas kontainer sendiri. Yang dimana box satu itu akan berpindah tempatnya dari yang awal di dalam kontainer menjadi di luar kontainer sendiri. Nah, di sini lanjut kepada materi relative positioning. Nah, yang mana materi relative positioning itu yaitu materi yang tidak jauh berbeda dengan materi statik, yang mana masih mencakup eh, template yang sama. Jadi sebelum dan sesudah diubahnya itu tidak jauh berbeda. Jadi materi relatif ini hanya memindahkan box yang ingin dituju. Ketika ingin memindahkan hanya menambahkan position relatif seperti ini. Position relatif. Nah, lalu pindahkan sesuai dengan keinginan. Contohnya, ketika ingin memindahkan ke kiri, tambah saja dari kiri itu 30 pixel. Lalu adapun bisa contohnya top, top 30. Nah, jadi otomatis si box satu ini akan pindah sesuai dengan si apa yang telah dideklarasikan di sini. Jadi 30 pixel dari atas ini dan 30 pixel dari sini. Oke, jadi di sini adalah tampilan position absolute, ini mana position absolute sendiri membuat posisi elemennya seperti melayang dan meninggalkan posisi awalnya.
posisi absolut Posisi absolut by default akan menempel kepada elemen body jika parent elemen tidak diset posisinya menjadi relatif. Apabila kita menggunakan position absolute, sebuah elemen akan dipaksa keluar dari normal dokumen flow. Di sini kita akan coba menambahkan position absolute. Dan ini masih tampilan awalnya seperti ini, masih tidak berubah. Kita coba tambahkan absolute, kita kontrol. Nah, jadi fungsinya possession absolute sendiri yaitu eh, akan mengeluarkan box satu dari kelas kontainer sendiri. Yang dimana box satu itu akan berpindah tempatnya dari yang awal di dalam kontainer menjadi di luar kontainer sendiri. Nah, oke teman-teman, selanjutnya itu sekarang eh, materi position sticky. Jadi materi ini membahas jadi kayak sticky ya, position sticky. Efeknya tuh bagaimana. Jadi teman-teman biar paham juga, kita langsung praktekin ya. Jadi saya akan mengambil contoh di kelas satu ini. Jadi kelas satu ini yang menampung atau menampilkan outputnya tuh box satu ini teman-teman. Jadi kita akan ambil contoh yang box satu ini memakai efek position sticky. Posi- Nah teman-teman, ini udah ditambahkan position sticky. Ini nggak ada perubahannya teman-teman. Nah, jadi position sticky itu dilengkapi dengan top. Jadi kita kalau ingin menggunakan position stick itu topnya itu harus di 0 px. Oke. Nah, jika sudah, maka kita lihat lagi teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman efek sticky position mirip seperti pixel di mana elemen HTML akan menempel ke bagian atas jendela web browser. Tapi hanya jika pivot sudah melewati elemen tersebut. Jadi saat dijalankan pertama kali, elemen dengan properti position sticky tampil seperti position static, termasuk tetap berada di dalam normal document flow. Tetapi begitu halaman di scroll ke bawah, nah teman-teman, dan melewati elemen maka ia akan menempel ke sisi atas web browser. Jadi gini teman-teman, ketika kita scroll ke bawah, si box satu ini tetap akan berada di posisi atas, walaupun si box 2 sama box 3 ke atas, box satu tetap ada di atas. Jadi begitu efek eh, positioning sticky, teman-teman. Intinya eh, position sticky itu tetap kayak fixed gitu. Jadi ibaratnya kayak tetap pada tempatnya, tidak berubah gitu. Walaupun layarnya sudah di scroll ke bawah, tapi si sticky ini tetap di tempat, tidak berubah. Yang ada box 2 box 3 yang lainnya baru yang pindah sendiri teman-teman. Begitu. Nah, lalu materi selanjutnya itu yaitu materi tentang fixed position, yang mana materi ini itu hampir sama dengan materi absolute, yang mana materinya ini kita memindahkan suatu box, dan si box itu akan stay di tempat yang sudah kita tentukan. Langsung saja kita implementasikan supaya terlihat perbedaannya. Dan ini saya akan membuat box satu ini menggunakan position fix. Nah, ini sebelum ditambahkan, sekarang kita tambahkan. Kita gunakan topnya sama seperti tadi aja ya. 30. Ini dari kiri itu 30 pixel dan dari atas 30 pixel. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi sama saja kan. Nah, untuk melihat perubahannya itu gimana? Jadi ketika Anda scroll ke bawah itu, dia akan tetap walaupun si eh, web page-nya ini kita scroll ke bawah. Jadi dia tetap stay di tempat itu.
Nah, walaupun kita scroll nih ke bawah, ke atas, ke bawah, nah jadi tetap di situ. Mungkin begitu dari positioning fix proxy. Teman-teman, pada kali ini tuh kita akan membahas bagian display ya, display inline dan inline block. Nah, jadi inline dan inline block tuh yang pertama inline tuh eh, itu tuh menyesuaikan si box ini tuh kan ada teksnya ya teman-teman di tengah-tengah. Nah, si inline ini akan menyesuaikan sama box teksnya ini. Jadi si kotak ini tuh nggak akan besar teman-teman. Jadi sesuai box ini nih, si teks ini. Jadi daripada teman-teman mungkin bingung sama penjelasan saya. Jadi saya praktekkan langsung supaya teman-teman mengerti begitu. Jadi kita akan membuat div baru di sini di bawah ini kita akan tambahkan div baru display inline. Oke. Nah, teman-teman, seperti tampilan pada kali ini, jadi si kotak yang besar tadi menyesuaikan dengan teks yang ada di tengah-tengahnya. Jadi kotaknya tuh jadi mengecil, teman-teman. Menyesuaikan seperti ini. Nah, gimana Bang caranya eh, memperbesarkannya lagi, mengatur besarnya lagi gitu. Nah, gunanya itu tuh kita akan menggunakan yang namanya inline block, teman-teman. Nah, di sini yang tadi udah kita buat display inline, maka kita tambahkan saja jadi inline block, teman-teman. Nah, inline block kita ini akan menambahkan posisi kotak ini menjadi besar teman-teman. Jadi supaya tidak sesuai dengan teks ini dan juga si inline block ini menyesuaikan posisi boxnya yang awalnya ke bawah menjadi baris teman-teman. Yang awalnya kolom jadi baris ke pinggir seperti itu. Nah, materi selanjutnya itu yang akan dibawakan yaitu materi tentang display none, yang mana materi display none ini berfungsi untuk menyembunyikan elemen seperti elemen itu tidak pernah ada. Dan ini bisa diimplementasikan secara internal maupun eh, dipanggil kelas. Sekarang langsung saja coba kita perhatikan. Di sini saya akan mendeklarasikan sebuah hilang. Kita taruh displaynya non. Nah, kita bisa langsung panggil coba di di elemen i kelas hilang. Nah, maka otomatis di sini dia akan hilang. Jadi hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga secara seperti ini teman-teman. B. Kita langsung saja display. Nah, otomatis si elemen B ini dia akan menghilang. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari materi non ini. Nah, oke, jadi selanjutnya itu ada property Z index yang dimana property Z index itu berfungsi untuk mengatur urutan elemen saat elemen tersebut saling bertumpuk. Jika sudah elemen tidak menggunakan properti Z index, maka dianggap Z index yaitu 0. Elemen yang memiliki angka Z index paling tinggi akan berada di urutan teratas. Nah, jadi di sini kita akan memperlihatkan tampilannya sebelum kita menambahkan Z index masih seperti ini. Dan mungkin kita akan menambahkan Z indeksnya pada di posisi kelas 1. Di sini kita akan tambah satu. Yes. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, maka elemen elemen Z index 1 ini akan berada di posisi yang paling tinggi, urutan teratasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi positioning CSS dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.